Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi anak yang solih dan solihah. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Marilah kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anakku yang soleh dan solehah. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran baru, yakni tentang keteladanan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan pertama ini kita akan membahas tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah. Tentu kalian sudah tahu tentang kisah Nabi Muhammad Rasulullah SAW pada pelajaran-pelajaran sebelumnya atau di kelas-kelas sebelumnya. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang kisah kejujuran dan kasih sayang Rasulullah. Nabi Muhammad sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya, mereka sepakat menunjuk Muhammad sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridai jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu, beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Mari kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita minta bantuan untuk membeli sabun mandi di warung, ada sisa uang pembelian, uang itu harus dikembalikan kepada orang tua. Percayalah, anak yang jujur pasti disayangi teman-teman, guru dan orang tua. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Hussein. Rasulullah juga mengajarkan untuk hormat kepada orang tua. Rasulullah tidak pernah menyakiti hati orang lain. Kepedulian Rasulullah bukan hanya pada ibadah seperti salat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau antara lain, sebagai berikut. A. Nabi Muhammad sangat hemat dalam mempergunakan air, itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. B. Nabi Muhammad mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini.
Tujuan dakwah Nabi Muhammad adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Nabi Muhammad selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Di samping itu, masyarakat berperilaku sopan santun sesuai ajaran Rasulullah. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau, misalnya kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru dan masyarakat sekitar. Juga kita menjaga lingkungan kita agar selalu bersih karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh sebab itu, kita tidak membuang sampah di kali atau selokan karena selokan yang penuh sampah akan dangkal, saluran air tidak lancar sehingga di musim hujan, daerah tersebut menjadi banjir. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Untuk kebaikan diri dan orang lain, kita harus selalu berperilaku sesuai ajaran Rasulullah. Nah, demikian kisah kesejuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Semoga kita sebagai umatnya bisa meneladani sifat terpuji Rasulullah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.